eh, miskin dengan data atau tidak banyak berbasis data. Mestinya apa yang disampaikan itu adalah berbasis data. Semua terjadi seperti itu. Ketika giliran paslon nomor 1 bertanya ke paslon nomor 2, materinya juga materi yang kira-kira bisa memberikan pihak yang ditanya itu menjadi seolah-olah menjadi terdakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama saya Anton Rahmat, masih di channel Jalan Panjang. Mari kita ikuti sebuah dialog yang mencerdaskan, sebuah dialog yang dikhususkan mengawal demokrasi, yang dikhususkan mengawal debat capres-cawapres. Sebuah dialog yang kita akan sama-sama memperbincangkan apa itu pemilu, apa itu demokrasi. Sudahkah kita berdemokrasi dengan baik? Mari kawal demokrasi ini sehingga demokrasi ini jujur, sehingga demokrasi itu mencerdaskan, sehingga pemilu ini tidak manipulatif, sehingga pemilu ini tidak menjadi bancakan oligarki, sehingga pemilu ini tidak menjadi bancakan mereka-mereka yang ingin merusak bangsa. Saya kira Profesor Dr. Ahmad Najib, seorang guru besar di Universitas Islam Negeri Bandung, sangat layak menjadi pemateri, sangat layak menjadi narasumber. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita ikuti dialog bersama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama kita masih di Jalan Panjang, nama channel YouTube kita. Hadir Profesor Muhammad Najib, guru besar di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, ini kan musim kampanye, malah sekarang ada debat. Kita ingin mengkritisi debat yang pertama. Rasa-rasanya debat ini kurang dirasakan spiritualitasnya. Saya kira sebagai pendidik, sebagai guru besar di UIN, nanti saya minta pandangan. Rasa spiritualitas di debat ini belum menonjol. Nah, bagaimana menumbuhkan itu? Yang kedua, apakah debat ini sudah melahirkan format debat, sudah melahirkan metode debat, sudah melahirkan pemilih-pemilih yang cerdas? Silahkan, Prof. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersamaan dengan fenomena masa debat Pilpres RI 2024. Dalam sesi debat debat Pilpres atau calon capres-cawapres yang diselenggarakan oleh KPU kemarin, ada beberapa catatan. Pertama, terkait dengan catatan teknis atau catatan dari sisi pelaksanaan tugas KPU. Pelaksanaan tugas KPU mungkin bisa dianggap bahwa bagi KPU itu sudah sukses menyelenggarakan agenda Pilpres. Namun ada terkait dengan substansi dan juga metodologi yang perlu menjadi catatan penting. Pertama, substansi debat itu kan tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan bagi calon presiden dan wakil presiden untuk menyampaikan visi, misi, gagasan, konsep, dan program kerja kepada publik tentang apa yang menjadi visi, misi capres dan cawapres dari masing-masing dari ketiga calon ini. Nah, visi itu pandangan jauh ke depan antara 5 tahun sampai 25 tahun tentang bagaimana Indonesia ke depan.
Nah, karena visi itu adalah pandangan tentang masa depan yang sangat jauh, maka sebetulnya durasi 2 menit itu tidak cukup dan tidak belum memenuhi belum mengcover substansi kebutuhan penyampaian visi misi calon presiden dan wakil presiden kepada publik. Iya. Namun karena dibatasi secara teknis oleh KPU, oleh panitia, akhirnya terpaksa di situ. Nah, jadi memang ada catatan yang dari sisi substansi dan juga dari sisi metodologi dan teknis. Cara ya. Teknis. Nah, dari sisi substansi dengan keterbatasan waktu itu sebetulnya belum mengcover seluruh gagasan, seluruh ide, seluruh visi dan misi capres-cawapres. Karena banyak juga hal-hal yang menjadi kebutuhan publik tentang bagaimana pandangan capres-cawapres tentang politik, tentang penegakan hukum, tentang pemerintahan, tentang keadilan, tentang kesetaraan, tentang kesejahteraan, tentang pelaksanaan tugas dan fungsi negara, yaitu sebagai welfare state, negara kesejahteraan, kemudian Rechtsstaat, negara hukum. Itu belum tercover, belum terelaborasi bagaimana gagasan tentang Marxstaat, welfare state dari para calon presiden dan wakil presiden, karena itu adalah amanat konstitusi. Gitu. Nah, namun demikian substansi itu masih banyak belum tercover. Nah, kemudian yang kedua, data yang disampaikan atau penyampaian pikiran, penyampaian gagasan itu miskin dengan data atau tidak banyak berbasis data. Mestinya apa yang disampaikan itu adalah berbasis data. Meskipun ada salah satu calon itu selalu berbasis data, tetapi yang lain itu berbasis pada subjektivitas, pada ambisi, pada keinginan-keinginan, pada ambisiositasnya. Ingin nanti kalau saya jadi presiden akan saya lakukan makan gratis. Nah, itu kan sebetulnya ambisiositasnya. Tetapi tidak bicara tentang bagaimana sebetulnya implementasi dari negara kesejahteraan, welfare state, bagaimana negara hukum, Marxstaat, dan juga bagaimana negara hukum Rechtsstaat ya, bukan negara kekuasaan, namun bagaimana sebetulnya pelaksanaan dari amanat konstitusi bahwa penyelenggaraan negara dan pemerintahan ini harus berdasarkan pada Rechtsstaat, bukan pada Marxstaat. Dan implementasinya kekuasaan itu banyak mendominasi hukum, bukannya hukum yang mendominasi, yang mengatur dan mengendalikan kekuasaan. Yang terjadi sekarang adalah kekuasaan mengatur dan mengendalikan hukum. Nah, itu elaborasinya itu juga belum banyak tergambarkan dari paparan gagasan visi misi dari calon presiden wakil presiden. Meskipun ada juga yang sudah menyampaikan, tetapi belum terelaborasi. Nah, kemudian yang keduanya, ketika sesi perdebatan antar calon, di situ yang kita butuhkan mestinya adalah dari substansi penyelenggaraan debat pilpres ini adalah substansi untuk membangun pendidikan politik bagi publik, bagi warga negara, bagi masyarakat. Nah, mestinya dalam perdebatan itu bagaimana seorang pemimpin itu bisa memberikan
gagasannya, idenya, konsepnya ketika permasalahan itu banyak dimunculkan oleh atau banyak terjadi di masyarakat dan itu diwakili oleh capres cawapres yang lain ketika berdialog atau bertanya, itu paling tidak kan pertanyaan itu dia merepresentasikan dari publik. Yeah. Nah, mestinya persoalan itu ada gambaran tentang respon atau jawaban dari permasalahan dan juga solusi dari permasalahan yang terjadi. Nah, sementara pendidikan politik yang harus kita bangun itu adalah bagaimana perdebatan itu bisa memberikan stimulasi bagi publik untuk bisa publik bersikap kritis, bisa menangkap, bisa menganalisa, dan juga bisa memahami tentang gagasan dan visi konsep yang ada dalam visi misi itu. Tetapi pada akhirnya kemudian publik menangkap bahwa materi yang disampaikan dalam perdebatan itu materi yang terkait dengan kebutuhan menyudutkan atau memojokkan calon yang ditanya, dan hampir semua terjadi seperti itu. Ketika giliran paslon nomor 1 bertanya ke paslon nomor 2, materinya juga materi yang kira-kira bisa memberikan pihak yang ditanya itu menjadi seolah-olah menjadi terdakwa. Demikian juga pertanyaan dari paslon nomor 3 ke paslon nomor 2 juga begitu. Pertanyaan yang kira-kira materinya itu sangat terkait dengan problem yang dihadapi oleh atau kasus yang dihadapi. Nah, demikian juga ketika paslon nomor 2 giliran mengajukan pertanyaan ke paslon nomor 1 atau paslon ke nomor 3, itu materinya juga yang sasaran atau tujuannya adalah untuk melemahkan posisi itu. Nah, situasi seperti itu juga dalam konteks pendidikan politik itu tidak memberikan tidak memberikan lesson learn bagi masyarakat, lesson learn tentang kehidupan bernegara, tentang politik kebangsaan, tentang politik bernegara. Tapi yang terjadi adalah kesannya itu calon pemimpin kita itu senang untuk saling menyudutkan. Nah, mestinya itu bertanya materinya itu sangat terkait dengan apa yang dihadapi oleh bangsa, apa yang dihadapi oleh masyarakat itu. Yang terjadi adalah pertanyaan itu selalu kalau yang ditanya itu paslon nomor 1, maka paslon nomor 2 dan 3 pertanyaannya ke paslon nomor 1 itu yang kira-kira menyangkut tentang materi yang menyudutkan, menjatuhkan gitu. Nah, demikian juga ketika paslon nomor 3 yang ditanya, pertanyaan paslon nomor 1 dan nomor 2 itu pertanyaan yang menyangkut kira-kira itu yang melemahkan paslon nomor 3.